Rekam sudah. Ya, oke. Oh, thank you. Ya, nanti sekalian upload ya. Jadi itu dalam analisis data kuantitatif ada 3 yang kita akan pelajari: presentase, ya, persen ya, n per n kecil per n besar kali 100. Jadi jangan dibuat rumus itu di bab 3 saudara, n per n ya. M besar bagi N kecil. Karena N itu adalah keseluruhan sampel dan N kecil itu yang menjawab. Ya, misalnya penilaiannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau selalu, sering. Ya, ini saya urutkan dari yang tertinggi ya. 5 itu selalu, 4 sering, 3 itu kadang-kadang, jarang itu 2, dan tidak pernah 1. Ya. Oh, maaf, saya harus selalu minum ya. Bukan seruput kopi. Baik, saya akan buka dulu. Apa yang Pak Hengki mau buka? Tentu SPSS yang saya mau buka. Jadi teman-teman perlu mencari IBM SPSS statistik 23 ataukah yang 26 terserah. Ya paling tidak untuk yang skripsi itu yang 1 tahun lah. Kalau 1 bulan sih bisa-bisa juga, tapi sebaiknya dapat yang 1 tahun, 1 year, yang ada crack-nya, ya crack-cracknya supaya bisa di-download. Iya. Ini lambat loading, mungkin karena pakai video ya. Ya, jadi contoh, misalnya Bill. Indikator X-mu ada berapa, Bill? 3 ya? Iya, Pak, 3. Apa saja itu bisa disebut secara cepat, kerigma, apa lagi namanya? Kerigma, didake, koinonia. Ya, koinonia. Didake kan pengajaran, kerigma itu apa ya? Kebenaran kah? Atau apa ya? Kerigma itu apa ya? Pemberitaan, Pak. Pemberitaan. Koinonia apa itu? Persekutuan. Persekutuan. Nah, 3 ya. 3 bagian yang ada di dalam ibadah. Berarti dia itu terpisah ya, X1, X2, X3. Walaupun itu namanya ibadah, indikator ibadah live streaming secara online. Jadi X1, X2, X3. Y-mu pertumbuhan rohani ya, berapa ya? Ada 6 ya? Atau berapa saja yang kamu Ya, ambil? Pak. Ambil semua Ada ya? 6. Nah, sekarang kuesionermu itu yang kau rancang berapa per indikator? 10 ya? Iya, Pak, 10. Ya, jadi X1 10, X2 10, S3 10 ya. Kalau ada yang bertanya, mengapa Anda ambil 10? Ya, memang tidak ada ketentuan sih. Tapi referensi saya sangat bisa memadai untuk 10. Pak, kalau misalnya satu indikator 3, ya saya curiga. Curiga kenapa? Indikatormu X1-mu 3 pertanyaan saja, mungkin tipis juga ya. Nggak ada teorinya yang mau dibilang gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau tebal teorinya banyak gitu kan seharusnya membuat pertanyaan 10 itu mudah. Apalagi kalau seperti pertumbuhan rohani sudah ada, tinggal modifikasi saja kan. Seperti itu yang sesuai dengan variabel X yang dilakukan. Jadi kalau kita udah punya kuesioner yang kita miliki, misalnya teman-teman yang kecerdasan emosional, itu kan 5 indikatornya. Jadi jangan bilang 4 ya. 5. Ya 5 kali 10 itu per 50. Jangan terlalu pusing lah gitu, maksudnya waduh kok banyak sekali Pak. Jangan terlalu pusing. Banyak itu bukan bilang itu terbaik, tetapi setidaknya dengan banyak pertanyaan itu yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain mempengaruhi jadi bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau kita menggunakan rumus yang ada itu sigma apa garing itu sampai saya juga tidak menghafalnya, itu memang berat, Saudara. Pernah saya buat di Excel itu. Dan kami berdebat, oh kami sudah ikut ini. Tapi sekarang ada SPSS, ya mulai dari SPSS. Nah, kemarin itu
Orang bayar SPSS itu 300.000, saudara. 300.000. Tanpa penjelasan. Tanpa ini kan jadi cari sendiri. Korban, bukan korban sih sebenarnya, penerima maksudnya layanan jasa itu ada teman itu bayar 300.000. Ada yang belajar juga tutorial itu 1,2 juta. Jadi kalau mahasiswa ini semua borong-borongan 300.000 dikali misalnya 20 skripsi berarti berapa itu? 6 juta ya. Mengapa Anda tidak traktir Pak Hengki saja atau teman-teman teman-teman yang lain, traktirnya ya minum kopi saja ya. Nah, sudah. Iya, toh murah. Ngapain nggak keluar 300.000? Nah, toh? Gitu. Jadi malam hari ini Anda tidak perlu traktir saya, tapi lakukan. Lakukan ya. Ya Pak. Oke, saya akan share ya. Saya akan mulai share ya. Tuh, apa itu ya? Dan beritahu saya kalau enggak kelihatan. Saya coba buka ini. Apa ini kelihatan atau tidak ya? SPSS ini. Lagi loading, Pak. Belum, Pak. Oke, sudah. Oh, tahu. Ya, Pak. Jupri kencang kak ya, kencang. Kelihatan nih Pak. Saking kencangnya, rontok semua dia punya CPU ya. Bongkar ya, sudah kelihatan ya. Inilah tampilan SPSS yang saya buka tadi ya. Ada filenya langsung buka begini modelnya. Awal. Kita akan bicara rumusnya dulu. Kalau kita mengukur setiap pertanyaan itu berapa yang jawab setuju, kalau dia pakai setuju ya. Kalau penggunaan kata setuju itu bagaimana Pak? Itu bermaksud kognitif punya ya, persepsi, persetujuan. Kalau pertumbuhan rohani itu hal yang dilakukan saudara. Ibadah itu hal yang dilakukan. Jadi harus bilang selalu, sering, kadang-kadang itu. Jadi kalau hal yang kognitif mengatakan hal pemahaman, that's it, bisa setuju. Jadi ada yang pemahaman itu ya, pemahaman ada yang pakai pemahaman kognitif itu ya. Jadi pemahaman firman Tuhan itu bisa pakai sangat setuju ya, begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau menggunakan persepsi seperti itu, ya. Baik. Sudah kelihatan. Jadi rumusnya itu analyze. Kalau kita hitung persentase ya, analyze ya. Iya ini kok suara saya kayak feedback ya. Nah ini, teman-teman, check it out, tulis analyze deskripsi statistik frekuensi. Jadi ini banyak sekali nih ya, tapi belum semua saya ini, cuma yang simple saja. Anda sudah lihat ya, analyze, deskripsi, statistik, frekuensi. Ini untuk menunjukkan berapa persentase dari yang menjawab pertanyaan itu. Kan biasa bingung, hitung. Coba bayangkan kalau 83 guys, atau 100 responden guys. Anda hitung berapa yang jawab 4. Sakit kepala ya. Itu manual di Excel ya. Nah, kalau pakai ini langsung dia buat. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya, langsung dia buat. Oke. Yang berikutnya untuk korelasi sederhana, analyze, correlate, bivariate. Inilah korelasi sederhana. Pak di bawah ada saya lihat korelasi parsial, tidak usah Miko ikut-ikutan. Ini mau saja dulu. Nanti Miko belajar secara otodidak di YouTube. Malam ini itu saja. Dan rating skala kita ukur aja di mana? Maaf, Di Pak, suaranya Excel. mute. Tidak kedengaran suaranya Pak Hengki. Iya kah? Ada kok. Ada kok. Ih, ada gitu? Perasaan tidak kupencet. Siapa itu? Itu pasti perbuatan apa? Ya, harus ya, peka ya.
Nah. Oke, correlate, bifurcate, ya. Inilah korelasi sederhana. Tadi itu analyze, apa dia bilang analyze, di manakah dia itu? Descriptive, ini descriptive statistic frequency, ya. Baik, sampai di sini jelas ya. Anda bisa screenshot. Set, nah ini untuk hitung persen. Nah, lalu kemudian di bawah ini untuk korelasi sederhana, asik, ya. Oke, sampai di situ kita lanjut ke mana? Ke Excel. Tunggu dulu, saya buka dulu Excel yang satu ya. Tadi yang ini apa? Ini jawaban satu. Oke. Baik ya. Kita sabar. Ya. Jadi Anda pasti bertanya, ada kelihatan ini Excel kita? Kelihatan Bapak. Ya. Anda pasti bertanya kepada saya, cantik sekali data ini. Apakah ini langsung dari Google Form? Ini sudah diperbaiki sama Neti ya. Sudah diperbaiki. Karena kalau dari Google Form kita convert itu ada masih tertulis itu selalu, sering, ya. Jadi selalu itu 5. Jadi kita ganti di sini, kita tulis selalu ganti dengan angka 5. Baru kita replace all. Jadi kalau misalnya itu tuh selalu, kan tertulis selalu ini banyak kali, atau kita kasih 5, baru replace all, ya. Karena ini sudah berubah, semua sudah ini dirapikan. Jadi gitu. Bagaimana kalau sangat setuju Pak? Baru kemudian setuju, balasim itu Pak. Nanti sangat 5, sangat 4, kan setuju 4 toh. Bagaimana caranya? Ya sangatnya dulu. Sangatnya dulu diganti toh. Tapi ada juga sangat tidak setuju. Ini tidaknya dulu gitu kan. Jadi tidak diganti dengan angka 1. Itu kan sangat tidak setuju kalau ada. Jadi dia nanti tertulis di situ sangat 1 setuju. Nah, ini bagaimana kalau setujunya ini? Jadi itu memang pergumulannya tersendiri itu sangat tidak setuju ya, karena harus berhati-hati menghapusnya. Kalau menghapus satu-satu, hapus itu. Banyaknya itu kalau 60 kayak gini 60 ini, 60 responden ini. Ya, ada nama-namanya lengkap. Nah ini total ada 22 pertanyaan. Jadi Neti sudah buat ya. Siapa itu tolong Bill kasih mute dulu. Karena di sini tidak ada siapa-siapa, saya mendengar suara yang lain. Mute-kan dulu itu. Ya, supaya tidak mengganggu. Nah, di sini Anda lihat ada 22 pertanyaan dari variabel X. Variabel X itu adalah model pembelajaran tim per share ya. 22 ini sebenarnya dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi menjadi 5, ada yang 5, ada yang 6 itu ya. Sebenarnya ada 5 indikator. Betul ya Neti ya, 5 indikator ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, tapi karena saya melihat itu sebagai model saja, karena kalau kita bagi-bagi sintaks, ini, dia itu nanti 5 kali 6, berarti ada 30 korelasi yang akan muncul. Jadi saya mengambil keputusan untuk Neti punya ini, model itu satu kesatuan saja. Boleh saja juga punyanya Billy yang katanya variabel X-nya itu 3 dan memang 3, itu dijadikan satu saja, ibadah live streaming.
Jadi juga dia punya 6 kemungkinan korelasi. Karena X ke Y1, Y2, Y3. Ya, jadi X-nya itu apa? Ibadah live streaming. Yang di dalamnya ada itu. Jadi bisa seperti itu, Bill. Ya. Seperti itu. Y-nya yang berkembang, X-nya bisa tetap. Ataukah X-nya itu, lihat. Nah, sama juga ada apa ya? Ada yang pendidikan yang lain. Misalnya siapa itu? Marveni, Eja. Itu ada 3 indikator kan, X1-mu kan? Betul Marveni, tolong respon dulu saya. X. Hah? Ada 3? Ada 3 ya? Ya. Hah? Ada berapa? Jangan-jangan pun tidak mengerti juga. Apa itu? Huruf. Pengenalan huruf apa? Enggak. Tekniknya. Oke, ya abaikan saja karena suara tidak terdengar di saya. Nah, contoh ini aja lah dulu kita lihat ya. Ada 22 pertanyaan. Sebenarnya dia punya 5 indikator, tapi karena dia bicara model pembelajaran tim Perser, jadi saya anggap itu satu kesatuan. Tidak boleh mengukur sintaks saja, sistem reaksi saja, enggak usah. Nah, kita lihat. Saudara-saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini kita lihat ya. Ini adalah angka-angka yang dijawab. Kalau Anda tarik ke sini, ini Apriana Lajang jawabannya ini. Ya. Dari 22 pertanyaan. Nah, totalnya itu 94. Rumusnya adalah sama dengan Zoom F4 ya. Ditarik sampai di sini ya. Jadi AA 44. Jadi saya ulangi ya. Ini caranya dia buat rumus ini sama dengan Zoom. Dia tarik dari sini. Untuk jumlahkan semua ya, Zoom itu sigma, jumlahkan semua sampai 22. Nah. Enter. Oke. Nah, gimana yang dibawanya? Begini aja caranya. Tarik ini ke bawah. Asik. Panjang banget. Nah, sepertinya tidak ada berubah kan, berarti rumusnya benar. Nah, saudara akan bertanya kepada saya, Pak, ya, ini menarik ya, karena dia di scroll ya, jadi dia sudah atur ini, dia pakai Excel khusus ini, tutorial ya. Nah, ini Pak, kalau pertanyaan pertama dihitung semua 60 itu apa namanya? Inilah yang dibilang skala Likert. Kalau yang ini Pak, apa maksudnya? Ini bukan skala Likert, bukan juga rating skala. Ini adalah satu responden menjawab 22 pertanyaan, totalnya itu 96 dan sekian. Ke bawah terus. Kalau ini pertanyaan satu dijawab oleh 60 responden itu sama dengan Zoom ya. Jumlah dari atas ke bawah. Harus hati-hati jangan sampai tidak terhitung semua. Sampai 60 ke bawah. Oh, lewat Pak. Nah, sama dengan sudah bukan balas kurung. Nah, ini. Ini totalnya, saudara-saudara. Lo kok banyak banget? Iya, karena kan ini. Sebenarnya kan kalau 5 nilai tertinggi kan 5. 5 kali 60 kan 300. Jadi nilai tertinggi itu sebenarnya 300, guys. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana? Ya sama dengan 258 dibagi 300. Dari mana dapat 300, Pak? Itu kalau nilai semua dijawab 5, itu berarti 5 kali 60. 60 itu apa, Pak? Responden yang sudah terpilih itu dari perhitungan. Jelas ya? Kasih jempol kalau jelas. Jadi
258 itu zoom. Jadi satu per pertanyaan. Nah, kalau Anda dikatakan berapa persen skala Likert-nya, tapi itu kan terlalu banyak. Ngapain hit skala Likert-nya? Kita rating skala saja. Rating skalanya gimana, Pak? Nah, ini kan. Ini kan ditarik aja di sini supaya terjumlah semua sampai di situ. Lah, 22. Ini nah nilainya, guys. 265. Nah, ini juga ditarik ini. Nah, lanjut, tarik lagi. Wih, asik ini Excel, Pak. Iya, memang asik. Nah, ini mau rating skalanya berapa? Jadi dia itu total zoom. Tarik di sini. Lima empat dua dua. Kalau di sini kita ini kalau di atas zoom ini average saja sama dengan average rata-ratanya. Rata-rata yang mana ini? Lewat. Nah, muncul pertanyaan. Pak, ini kan variabel X, tapi kan dia ada X1, X2, X3, X4, X5, Pak. Itu kalau dia berpisah, kalau kita satukan karena memang dia satu kesatuan ya. Kalau model itu memang bisa itu, enggak usah seperti itu. Tapi kalau misalnya punyanya Billy itu kerikma sendiri, kemudian 10 pertanyaan berarti kan 30 ya. Jadi dia harus hitung kayak begitu juga sampai 10. Nah, rating skalanya yang mana? Sampai 10 saja pertanyaan. Berapa rata-rata? Jadi 82,2%. Ya. Di total 5.422. Nah, untuk kalau pembaginya ini 5.422 itu adalah 300 dikali 22. Totalnya 6.600. Coba saudara lihat ya. Ini dibagi 6.600. Pasti sama tuh 80 sama itu ya. 0,88215 kan sama ini. Sama ini kalau kita kecilin. Ini sama tuh. Ya. Jadi daripada repot-repot hitung lagi ini, ya ini saja jadi 82,22. Nah, memang ini ada gambar itu ya, di mana posisinya dia lebih mendekati mana, itu kan diatur perankingannya ya. Kalau misalnya angka 1, 5 ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya nilai sorry, kita pindahin aja dia di sini. Paste. Ya. Jadi nilai tertinggi itu 6.600. 6.600. Ya. Karena itu tadi 300 kali 22 kalau nilai tertinggi. Kalau 4 berapa, Pak? Kalau 4 kali 60 kan 240 ya. 4 kali 60 kan, tadi kan 5 kali 60. Jadi 4 kali 60 itu sama dengan 4 kali 60 kali ya 22. Nah itu. Nah itu kita cuma mau lihat apa dia dekat mana. Jadi dia sepertinya hanya dekat kepada Srin karena 54. Oh tidak, dia lewat toh. Dia ada di antara
Dia lebih dekat ke sering daripada selalu. Hasil ini ya. 5422 kan dia ada di antara ini 5 dan 4. Oke, sampai di sini ada bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya, Pak. Belum kita masuk presentasi ya, kita langsung masuk rating skala karena kita ada di Excel. Ya. Ya. Silakan. Saya, Pak. Ya, nama? Alex, Soalnya Pak. saya lagi ya, silakan. Bagaimana dengan metode, Pak? Apakah bisa digabungkan jadi satu seperti Bapak jelaskan tadi atau harus secara terpisah? Untuk Metode resitasimu berapa indikatornya? 3, Pak. Apa saja itu? Pemberian tugas, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban tugas. Dia itu bisa 3 karena metode toh. Iya, Pak. Metodenya ada 3. Kalau model itu kan dia dilaksanakan secara menyeluruh. Metode itu bisa terpisah. Tapi variabel Y-mu berapa? Yang indikatornya ada 4, Pak. Oh, 3 kali 4, 12. Ya, tidak terlalu banyak lah dibandingkan kalau 5 kali 6. Ya, jadi ya Anda buat begitu. Pisah dulu lah. Ini juga kalau dipisah kan ada ini. Tidak tahu dia tidak tahu neti ada pisah kan tidak yang satu ini. Mana? Yang satu ini sama saja kan NetID sama, jadi sebenarnya kalau tidak ini ya, tidak pisahkan ini toh sama, jadi yang tadi ini tadi sama kayaknya. Iya, yang kamu kirim 2 kali kan. Ya, jadi begitu Alex ya. Ibadah itu karena ibadah kan ada sesatu kesatuan toh, walaupun di dalamnya ada kerigma, kemudian didake, pengajaran, persekutuan ya. Bisa juga dipisahkan berarti 3 kali 16 3 kali 6 berarti 18 korelasi. Nah, kalau kita sudah pandai menggunakan SPSS, saya kira 1 jam itu sudah selesai datanya. Sudah selesai datanya. Tapi saya mau tanya dulu sama teman-teman, apakah Anda sudah mengerti rating skala? Saya belum, Pak. Siapa itu yang bilang belum? Saya juga belum, Pak. Lino, Pak. Oh, Lino. Apa yang membuat Lino belum paham? Apa yang belum buat Lino belum paham? Maaf, Pak, karena ini saya baru tahu yang ini SPS. Baru pertama kali ini, Pak, belum sama sekali ada gambaran. Iya. Maksud saya itu apa yang membuat Lino tidak paham begitu kan? Nah, kalau Anda tanya gini toh. Gini saja, saya kasih lebih sederhana. Ini dapat 94 dari mana, Pak? Nah, ini dijumlahin, ini. Pakai zoom ya. Ada rumusnya ini. Nah, zoom. Ya. Sesudah kita buat rumus, kita harus buat rumus supaya memudahkan kita. Kita tarik di belakangnya nih. Saya ini tidak beritahu Neti ya, tapi Neti belajar dari YouTube ya. Jadi sehingga dia memudahkan saya untuk itu. Memang dia tidak hitung rating skalanya ya. Jadi rating skalanya saja yang itu. Nah, ini Apriana Lajang, ini jawabannya. Pertanyaan pertama dia beri nilai 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga Yosua Padang. Ini dari mana ini datanya? Pakai Google Form. Ya, pakai Google Form. Oke. Nah, ini Pak, hasil dari mana? Setiap pertanyaan itu totalnya 258. Loh, ini kan Ndawana 5 kok semakin turun. Ya, itu karena jawaban. Nah, karena kita sudah buat zoom juga, kita tarik. Ya, enak kan gitu. Nah, dia tidak tarik lagi. Nah, masih bisa disambung ini. Nah, sambung. Nah, itu tidak ada perubahan. Nah, ini kita bagi. Nah, nilai total satu pertanyaan itu kalau dia jawab 5 kan 5 kali 60. Pak, saya itu punya
responden 80 loh. Oke, 80. Berapa nilai tertinggi daripada penilaianmu? Saya pakai selalu Pak 5. Sering 4. Kadang-kadang 3. Jarang 2. Tidak pernah 1. Oh 5 ya. Berarti nilai tertingginya adalah 5 kali 80. Loh kok bisa begitu? Karena 80 respondenmu yang menjawab dalam satu pertanyaan itu. Jadi total paling tinggi itu 400, bukan 401. Atau korupsi lebih banyak lagi 410. Karena 5 kali 80 adalah 400. Pak, kenapa bisa dapat 300? Karena respondennya 60 saja. Jadi kalau 60 dikali 5, berapa itu? 300. Masa 330? Nggak mungkin. Jadi 60 kali 5. 60 itu apa? Responden yang jawab itu. Untuk pembagi loh. Tapi Pak, kenapa dia dapat 258? Ya itu ada yang jawab 4 kan mungkin, ada yang jawab 3. Nah sekarang kalau ditanya skala Likernya yang mana Pak? Ini 258 dibagi 300, 0,86. Kalau dipresentasikan ya kali 100 saja, 86%. Nah tinggal bilang gini, 86 kayak ini ya. Bintang 100 kali itu bintang ya, rumus namanya rumus itu berubah atau tarik pantatnya tuh, pantatnya ditarik gitu ya, agak jorok juga panggil pantatnya ditarik. Nah sudah belakangnya lah, nah, ujungnya, nah selesai. Keren kan? Kok ada 3-nya ini Pak, kenapa dia muncul Pak ya? Iya itu ada ekor-ekornya, tidak terlihat di sini, dia silent gitu. Tapi kalau kita tarik-tarik itu kelihatan itu. Ketahuan kedoknya kan? Dia menyembunyikan. Nah, gitu kan? Seperti itu. Nah, yang kita cari itu adalah rating skalanya. Jadi kalau memang mau, ya sebenarnya nanti dihitung tersendiri ya, Neti ya. Dihitung tersendiri, variabel X1 itu berapa pertanyaan. Dihitung sendiri rating skalanya. Ini kan kumulatif. Yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan di rating skala keseluruhan. Per indikator. Jadi kalau seperti Billy, Alex itu X1-nya berapa rating skalanya ya? Jadi ini enggak bisa bilang ini kan totalnya. Kalau dia X, tapi mungkin berapa indikator X1 itu berapa pertanyaan Neti? Misalnya 5. Ini yang harus dihitung. Waduh, bingung gue kalau begitu Pak. Nah, ya gampang aja sebenarnya kalau mau tahu. Ya, tinggal average saja ini ya. Nah ini kan sampai 5 toh. Tinggal begini saja, taruh aja di bawah sini. Sama dengan average. Gitu kan. Tarik aja ini. Nah, sampai 5. Berapa tuh rata-ratanya? Nah, 252. Nah, 252. Ya kalau di average atau di total lah, so total juga tuh asum, so, jangan average, asum sampai 5. Lalu kemudian kan 1258, tapi karena 5 pertanyaan cuma dikali 300, berarti sama dengan kan 5 pertanyaan toh bagi 5 kali 300, berarti 1500 dong. Nah, 5 pertanyaan kali 300 karena yaitu nilai tertinggi. Nah, 84%. 125 ya kita buat dia punya simulasi. Nilai tertingginya itu kan 1500. Jadi ini 1500 ya. Kemudian kalau kedua berarti kan 4 kali 300 sama dengan 4 dari mana ya kan penilaian 300 kali berapa lagi 5. Nah, kok 6.000 salah ya? Bukan, 4 kali sama dengan 4 kali 5. Karena 5 pertanyaannya 300. 6.000, sorry. sabar. Ada kesalahan dalam kepala ini. 4 kali tadi kan ini
1.500. 300 dikali 5. Oh iya, 1.500. Ini 1.200 seharusnya ini. Kali 4 kan. 5 kali 3. Kan 5, Pak. 5 kali 4, 20. Harusnya, ini loh kok 6.000 ya. 5 kali 3. Ya, oh 1.500, sorry. 4 kali 3. Gitu aja, 1.200. Nah, gitu. 3 kali 3, 900. Kemudian 2 kali 3, 600. Jadi 1, 300. Gitu. Ya. Ya. Jadi tadi itu 1.258. Dia lebih dekat kepada, karena 58 lebihnya, dia lebih dekat kepada sering. Ini kan selalu. Ini kadang-kadang. Nah, seperti itu dengan persentase dengan persentase 84%, ya. Itu rating skalanya begitu. Jadi dibuat manual saja. Tapi kalau Anda, saya belum cari ya, belum cari di SPSS bagaimana. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan ya. Saya mau memperlihatkan, saya tidak akan melakukan terlalu banyak sampai X22. Saya kasih contoh saja satu. Ini indikator Y. Ini ada 8 ya. Jadi saya akan membuat Y23, Y24, Y25, Y26 ya. Saya akan kembali. Teman-teman sudah lihat ini ya. Ya. Jadi saya akan membuat teman-teman, apa yang saya buat teman-teman adalah, ini yang saya mau buat ya. Y23 sampai Y30 ya. Y23 sampai Y30. Contoh aja untuk hitung persentasenya ya. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Y23, saya tulis di sini. Y23, apa ini? Sikap jujur misalnya, toh? Y23, Y24, ini nama pertanyaan ya. Y25, lanjut. Kita memang kayaknya seperti kerjaan ini ya, tapi lebih enaklah daripada tidak sama sekali ya. 28 ya. Sebenarnya bisa dipaste kalau Anda buat ya, langsung saja. Betul ya? Sudah berurut ya? Ada 8 ya? Ya, oke. Ini desimalnya, jadi kita hilangkan desimalnya ya. Kita hilangkan jadi 0 saja. Karena memang kita tidak ada koma-koma. Pertanyaannya, tap. Nah. Jadi saya akan mempermudah kehidupan malam hari ini. Kita kembali lihat di Excel. Jadi teman-teman saya sudah kerjakan ini Y23 sampai Y30. Kemudian ini adalah saya simbolkan dengan X saja, total ya. Jadi saya tidak membagi jumlah ini berapa gitu kan. Nah, ini X. Jadi X ke Y1, ini Y2 dan seterusnya. Oke. Saya akan buat juga itu ini X ya. Y1. Jadi jumlah daripada ini Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kalau Anda bertanya kepada saya, Y23 sampai Y30 itu apa? Itulah kalau di total, itulah Y1 ya. Kalau di total ya, itulah Y1. Oke. Jadi untuk persentase sebenarnya bisa semua kita masukkan itu angka sini, tapi saya kasih contoh saja karena kita akan diskusi apa yang perlu diulang-ulangi lagi untuk supaya paham betul. Masih jelas ya, kalau tuh suara saya tidak jelas atau tampilannya tidak jelas,
Tolong diberitahukan pada saya. Jelas ya, Bill? Masih jelas sih, Pak. Oh iya, baik. Ya, Pak. Oke, jadi semua kita tulis di variable view. Itu kode-kodenya. Yang coding-coding itu Anda coding sendiri ya. Kenapa coding ini ya 23? Karena ini pertanyaan 23, 24, tetapi dia sudah masuk satu variabel. Satu variabel Y-nya itu misalnya sikap jujur, sikap sosial jujur itu ada 8 pertanyaan. Jadi mohon maaf ya, kalau yang saya uji, penguji 1, penguji 2, tidak akan ada itu 3 pertanyaan per indikator. Konyol itu menurut saya. Bahkan saya bilang stupid betul ya. Harus ya minimal 5. Ya 5, 8, Pak bisa 6. Ya terserah, yang penting konsisten. Kalau memang sudah tidak ini. Jadi makanya saya berikan 10. 10. Ini 8 ya. Tapi yang di sini yang agak sedikit ya, karena ya udahlah kalau saya pikir begitu ya udah digabung aja karena satu kesatuan model itu ya, 22 pertanyaan. Oke. Kalau nanti penguji misalnya seperti Pak Ivan bilang, "Oh, enggak harus dibagi-bagi ini S1, S2, S3, S3, 4." Waduh, berarti 5 kali 6. Ada 30. Korelasi ya, dilaksanakan saja apa kata penguji. Jadi jangan ngotot. Nah, gampang lah gitu kan. That's easy kalau kita sudah tahu. Kalau enggak tahu ya itu yang bikin susah. Oke, kita sudah buat itu, sudah jadi. Kita lihat data view. Nah, dia terisi kan semua. Gimana itu caranya Pak nanti? Ya di copy paste aja yang sudah Anda buat ini. Ya. Jangan diambil 3-4-nya nanti sendiri tuh. Copy sampai bawah ya. Pastikan nanti itu 60, jangan sampai 59 atau 58. Copy, pindahin di sini. Ya ini biasa kalau datang-datangan dia ya. Sampai 60. Oh, sorry. Aduh. Nggak mau jalan dia. Aduh. Ini. Ya biasa. Kemarin juga waktu di metodologi itu begitu juga. Dia kayak berat hati begitu ya. Mungkin terlalu cepat gerakan saya. Dia mogok lagi tuh. Tidak akan menghabiskan waktu. Saya akan punya strategi yang namanya strategi potong 2. Gimana itu strategi potong 2, Pak? Kita bagi 2 saja. Kita tandai saja toh. Di angka berapa ini akan berhenti. Misalnya Anda hentikan di angka 35 kah? Iya, dia berhenti di 35. Ini 36, 35. Oke, copy. Kita akan lihat. Ini tidak ini ya. Dia berhenti di angka 40 ya. Wah, bermasalah. Sorry. Saya tidak hitung anunya. Oke. Remove. Pusing dia ya. Salah tadi ya. Saya harus tanda itu berapa halaman yang saya kutip ya. Dan saya cut. Copy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kontrol copy.
Berarti 30 ya. Asik ya. Aman ya. Ya ini tergantung komputernya sih sebenarnya. Kalau komputernya baik hati ya. Nah, kita lanjutlah di sini nih. Kayak sedikit sekali itu Pak. Saya hitung salah ini. Wah gawat. Kok 30 ini? Salah ini. Ini bahayanya kalau dia tidak mau utuh soalnya. Oh iya dia mau nih. Oke, ulangi. Ini karena laptop saya ya, jadi bukan karena apa jaringan atau apa. Kenapa? Pindah dulu. Sebentar itu dia lambat panas ini. Oke. Kopi 60 kan? Kayaknya dia harus pelan-pelan. Satu-satu. Oh, bisa nih. Wah, asik. Ya, sudah pindah. Kita sekarang pindah ke mana, Pak? Ya. Ini X1 kan? Ini X1. Ini tetap pindahin ke X1. Sorry, bukan X, sorry. Ini udah cocok ya tuh. Waduh, salah lagi dari atas, guys. Nah, Pak besar sekali itu. Ya sabar aja, nanti lihat kan konsistensinya yang dilihat. Kita nanti lihat copy. Nah ini X ya yang tadi. Oke, hampir salah lagi. Nah, dia sudah mulai panas, saudara-saudara. Oke, pasti. Pindah ya? Ya, sudah pindah. 99-nya sudah pindah, guys. Pindah lagi. Sudah. Nah, sekarang ini. Aduh. Ini. Ya. Kita anu dulu, ya kita pindahin aja saja semuanya ya. Sabar. Copy. Ini Y1 banyaknya. Iyalah. Pelan-pelan tuh tapi pasti. Ya cocok. Oke, that's it. Sabar, pindah lagi. Udah ini, Y1. Nah, jumlah. Jadi dihitung dari sini ya, bukan ininya yang diambil di bawah sini ya, bukan ini. Yang ini diambil. Yang horizontal. Per responden jawab pertanyaan itu berapa total? Kopi. Butuh kopi Pak, nih. itu Kopi, naik dulu, kopi. Pak. Apa itu? Yang di Excel-nya Salah, Bapak enggak dari atas. Oh iya, Di. Oh iya, betul sekali tahu. Baik. Hampir mi error itu. Nah. Kopi. Butuh kopi kayaknya. Aduh. Tadi itu lengkap dia, yang sebelah ya. Nah, oke, kopi. Ini Y2 ya. Ini sudah di atas ya.
saya percaya bahwa ini tidaklah lebih sulit ketika kalian hitung secara manual ya. Itu betul-betul bisa rontot rambut itu ya kalau orang tidak teliti. Ini saja kalau kita tidak teliti lewat ya. Nah, naik dulu. Nah, oke, turun lagi. Jadi bayangkan itu. Wah, enak dong saya, Pak. Sampel saya 30 saja. Mau panjang kah, mau pendek kah sama aja. Kalau enggak salah input juga ngiri juga. Nah, naik. Kan tinggal sedikit ini. Sabar aja. Tidak lebih dari tidak lebih dari 1 jam ini Anda proses, saudara. Oke, tinggal Y4, Y5. Tapi ini Pak, lama ini kalau diproses, ya itu kan di copy paste saja. 1 jam lah selesai. Cuma karena kita mau tanya jawab, jadi kita harus ambil contoh saja. Nah, itu naik lagi. Ya, karena udah didesain begitu sama Neti caranya ya begitu. Copy. Sudah ya 4 deh. Lagi 2 guys. Copy. Hop. Jadi 60 ya, enggak boleh lewat tuh. Kalau sampai lewat kurang masalah. Naik lagi Y5. Oh, ngeri bini. Tutorial lengkap. Ya. Copy. Naik lagi, dorong lagi naik. Sorry. Turun lagi, asik. Ini kayak main roller coaster ya. Naik pindah lagi, kan namanya juga 6 tuh. Naik lagi, ya roller coaster betul ini. Sama kayak kalau kita ke Bugis Pare itu, sudah meluncur kita jauh-jauhnya naik tangga, meluncurnya cepat sekali saudara. Manjatnya naik tangganya itu banyak sekali. Tapi meluncurnya cepat sekali kayak gini. Nah, naik lagi, nah, meluncurnya cepat banget. Nah. Oke, sampai situ ya 60 ya. Oke, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Baik, analyze kita mau hitung teman-teman, kita mau hitung persentase dari setiap pertanyaan yang ini aja ya, sampai 30. Karena ini kan sudah total, kita tidak bisa hitung persentasenya. Yang ini aja sebagai contoh, variabel Y1-nya Neti akan dihitung. Ya kan pogek juga berapa itu 4-nya ya, 3-nya berapa gitu ya. Pusing ya. Jadi itu yang kita akan hitung guys. Mana dia? Aku lupa ya tadi. Oh enggak. Ada juga hitung min-nya ya, rata-ratanya. Nah ini frekuensi. Wih, banyak banget, Pak. Ya, yang Anda mau hitung saja ini. Jadi klik ini baru sip, pilih dia sip sampai ini. Pindahkan dia, guys. Pindah tahu. Kok ini tidak dipindah? Ngapain? Ini kan untuk korelasi, saudara. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Sudah? Langsung oke. Bang! Uish. Ada berapa itu tadi pertanyaan? Ada 8 ya. Inilah teman-teman. Ya, di sini kita mulai Y23. Anda bisa baca Jini apa maksudnya? Terlihat Ci? Terlihat Pak. Terlihat? Ya, terlihat Terlihat Pak. ya.
Ya, Y23 itu Kelihatan. kalau dilihat ini 2, 3, 4, 5. Berarti tidak ada yang jawab 1 ya. Tidak ada yang jawab 1. Karena cuma 2, 3, 4, 5. Ini di Y25 tidak ada yang jawab 2 dan 1. Tapi totalnya 60 guys. Jadi di sini Y23, apakah itu pertanyaannya? Pertanyaan itu yang menjawab 1 atau yang tidak pernah, nggak ada 0. Yang menjawab jarang atau 2, jarang itu kan 2 toh, bukan kuda ya. Ada 1. Ada 1. Dan persennya berapa kalau 1? 1/60 itu 1,7 Pak. Dari mana kamu tahu ini dia persen? Di sini frekuensi. Berapa kali orang yang menjawab 2? 1 aja. Nggak percaya. Mari kita lihat buktinya. Bahwa hanya ada 1 orang yang jawab pada pertanyaan sini, saudara. Mari kita cari. Ke atas ya. Ada yang jawab 2. Nah itu, toh 1 kan? Iya. Tidak ada 2 lagi, 2, 1 Ji. Nah, betapa anunya itu. Capeknya kita kalau kita sendiri hitung itu dari atas berapa yang jawab 4. Biarkanlah ini yang menjawab. Saya kira rating skala juga pasti ada di sini, cuma saya belum dapat saja. Karena ini dadakan toh. Nah, sampai di sini mengerti teman-teman? Saya mau tanya Bang Lino. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Y23 Bang Lino. Aplikasinya Y23 Bang Lino yang jawab 3 berapa orang respondennya? Yang di sini harus pintar membaca. Yang jawab 3 atau kadang-kadang berapa orang? Itu dilihat di frekuensi dong. Nah, 3 itu berapa? 3, Pak. 16. Ya, 3. Yang jawab 3 berapa orang? 16 orang, Pak. Nah, berapa persennya? Itu sebelahnya saja toh? Iya, Pak. Siap. Ya. Jadi nanti ini bukan tabel ini dikasih masuk, saudara, ya. Tapi kalau mau juga enggak masalah sih. Enggak masalah. Cuma orang akan tanya, mana pertanyaan? Kan kita biasa itu ada pertanyaan toh. Ada pertanyaan pertama, lalu jawabannya kan kita kan sering pakai selalu SL, SR di kotak ya. Jadi ini saja yang Anda pindahin ya. Ini bisa ke Word kayaknya ini. Bisa diimpor ke Word ini. Coba ini kita lihat file. Atau kemana itu? Edit. View. Sepertinya ini bisa diimpor ke Word. Terus ini kalau diklik, double klik mana? Oh, logo hilang. Sorry. Nah, ini bisa ya. Jadi Anda sudah bisa gitu berapa persen. Nah, itu kan tinggal dipindah-pindahin aja ini. Nah, tidak lama kan? Nah, itu. Nah, sudah. 6 kan ini berapa 8 pertanyaan. Nah, seperti itu. Sudah dipindahin aja, langsung pindah-pindah lalu persentasenya. Itu kan bisa tulis 8 yang jawab Y29 dalam kurun 13,3%, dalam kurun 33,3%, dalam kurun 53%. Begitu. Jadi sudah mengerti ya? Jadi di mana rumusnya itu tadi Pak? Yang tadi itu ku bilang analyze. Ini ya. Itu dipindahin semua ya, Y2 harus pindah ke variabel ini toh. Nah. Pak, sekarang itu kita mau bicara korelasi. Oke, kita balikin ini. Pulang kampung dulu, Saudara. Nah, yang kita mau ambil itu adalah X ke Y1. Jadi saya tidak mau, ini bisa dipindahin semua ke sini ya, teman-teman, tapi saya mau itu the real kelihatan supaya pembedaannya kelihatan bagus. Sebenarnya bisa disatukan, tapi cara membacanya nanti kalian membingungkan. X1 dengan Y1 dulu. Ya, tunggu dulu. Ini sorry, ini kayaknya sudah harus ganti judul ini. Salah ini. Kita bukan frekuensi lagi, tetapi analyze, correlate, divariate. Ya.
Nah, kita pindahin itu yang X1 dulu. Nanti saya akan perlihatkan teman-teman kalau dipindahin semuanya. Ya, oke, kita coba dulu ya memindahkan semuanya ya. Nah, pindahin semuanya. Nah, gitu. Jadi ini akan terlihat ya, ini tidak bukan Kendall person to tell saja. Oke. Kira-kira bagaimana penampakannya, Pak ya? Betapa membingungkannya. Bingung ya? Bagaimana? Bingung kan? Bingung, Bang. Bingung, Pak. Iya, terlalu banyak yang Anda lihat ini angka-angka. Yang mana ini? Kayak Ya, dolar. itu jadinya kayak begini, Saudara. X ke Y1 0,668. Sama juga kalau X ke Y1. Sebenarnya bisa dibaca ini. Ini kalau begini ke sini, ini kan X ke Y1. Jadi bacanya kayak gini. Ini ke sini. Itu kan sama juga kalau X ke Y1. Nah, ini kotaknya. X ke Y2, ini kotaknya. Y2, nah ini kalau Y1 ketemu Y2, jadi baku hantam-hantam ini. Tah? Jadi ada yang tidak dibutuhkan. Ngapain Y1 dengan Y2? Nah ini. Ya. Untuk apa? Tidak pusing ini. Ini. Jadi tidak perlu. Nah, kita kembali lagi ke analyze itu supaya kita buat satu-satu aja. Kan itu yang mau dilihat. Bukan hubungan antara Y1 dengan Y2 juga mau dilihat. Ya. Bisa-bisa aja tapi tidak perlu karena itu bukan itu yang mau dilihat. Pengaruh X kepada Y. Correlate. Oke, jadi satu-satu saja ya. Jadi ini balik dulu ya, pulang dulu ya. Nah, oke, nah, gitu. Kalau gini kan enak Pak, betul kan? Enak kan? Enak. Nah, enak kan? Nah, tinggal lihat tuh bukunya Pak Mika itu. Tah? Dilihat tabelnya itu, ada tabelnya. Harus beli bukunya Pak Mika itu. Atau beli satu orang baku duduk borongan 10 orang ya lumayan kan 10.000 saja toh. Nah, baru lihat ada daftar tabelnya. Jadi penjelasannya ada di Pak Mika. Malam ini saya tidak sampaikan. Tapi yang jelas bintang 2 itu menunjukkan ada korelasi signifikan. Jadi ada pengaruhnya itu model pembelajaran terhadap sikap sosial jujur. Y1 itu jujur ya? Neti? Iya, Pak. Ya, gitu. Ada korelasi kuat. Tapi apakah kuat, lemah, rendah itu kan ada tabelnya toh. Rendah kah, tebak anu kah. Tapi signifikan ya. Karena itu korelasinya signifikan. Seperti itu. Ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Saya mau tanya Neti. Neti, X1 itu apa? X1-mu sorry. S1 itu berapa pertanyaan? Coba lihat kau punya. S1 masuk ke variabel X1-mu itu yang apa? Sintaks kah? Atau apa? Iya. Sintaks berapa nomor? 5, Pak. 5, berarti tadi ini ya. Nah, kita Iya. 5. Wah, bagaimana cara hitungnya nih kalau begini? Sama dengan sum. Ya, dia harus naik ke atas ini supaya terlihat ini. 5. Baru kita turun ke bawah. Ampun. Nah. Baru ini kita tarik nih. Yang kita tarik ini sampai 60 ini. 72 sampai 60 berarti 131 kah? 130. Betulkah? Ya, saya copy dulu. Saya harus bikin
variabel view lagi, yaitu X1. Baru data. Jadi begitu teman-teman ya. Nah ini ada X1 di sini, naik lagi. Mudah-mudahan itu 60, hitungan saya tidak salah. Oh, pas. Hitungan saya tidak salah, sampai 60 ya. Oke, setelah itu kita analyze, correlate, bifurcate. Jadi saya coba membuat korelasi, teman-teman. Ada S1 ke Y1 ya. Saya kembalikan X ini. Kembalikan ke sebelah. Nah ini X1, Y1. X1 itu adalah sintaks. Jadi pengaruh sintaks pada model pembelajaran terhadap sikap jujur. Itu kalau diminta dipecah-pecah. Tapi saya sih tidak mau, digabung aja karena itu model pembelajaran. Nah oke, kita coba lihat ya. Nah, tetap saja ada korelasi. Tapi kalau kita lihat angka dia 0,4 ini agak rendah ya. Nah, apakah signifikannya itu sedang kah, kuat kah, atau ini? Ada ya, karena bintang 2 ya. Ya. Jadi saudara bisa lihat itu ya. Ini kalau digabungkan semua X. Ada 5 X-nya, X1, X2, X3. Digabungkan jadinya gini. Kalau dipisahkan, jadinya gini. Ini baru satu percobaan, saudara. Kalau dia betul-betul dipisah-pisah semua itu X, artinya ada 30 yang beginian, saudara, terjadi. Dan itu akan menghiasi bab 4-mu dengan indah, dengan penjelasan-penjelasan yang panjang. Dan akhirnya, pemirsa, 200 halaman. Karena ada 30 kan. Haleluya. Haleluya ya. Oke, baik teman-teman, saya tetap ada di sini. Silakan mau bertanya. Tunggu dulu, sebelum Anda bertanya, saya tanya Anda. Mudah tidak jadinya kalau begini, teman-teman? Pekerjaan. Lebih mudah sih. Ada yang bilang susah atau mudah? Kayaknya mendesain lebih susah ya. Memikirkan desain. Betul, Pak. Lebih susah ya. Tinggal kasih masuk ide. Tinggal kasih masuk data aja. Ya, ini kasih masuk data ya. Kalau mendesain itu kan harus pikir gimana ini tujuannya kemana, pusing ya. Harus buat begini, harus buat ke sana, buat ke sini. Bagaimana Mas Jupri? Lebih gampang ini daripada masang CCTV? Gampang ini Pak, betul. Karena Iya. Tahu jengkok Pak. Ya. Betul ya. Jadi Pak Lino, Bapak Lino ada saya yang belajar sama Mas Jupri Pak, karena saya perlu kayaknya privat ini. Iya, udah tambah 2 SKS. Jupri, kau awas kalau kau tidak bantu Pak Lino olahkan datanya. Iya Pak. Tapi dia harus tahu juga ini apa maksudnya. Jadi belilah buku itu ya. Siap Pak. Recommended banget ya. Teman-teman yang cewek-cewek, Sri Kandi, apakah ini sulit? Lebih sulit dapat cowok kayaknya daripada ini. Ada si Jupri Pak. Ayo, saya ya siapa? Silakan bertanya. Resti, jujur. Ada ke Resti tuh? Atau enggak ada nih? Ini susahnya karena kita tanda. Ya, ini gampang atau tidak? Gampang, Pak. Tapi harus apa? Itu apa? Harus teliti, Pak. Harus teliti. Oh iya, teliti ya, karena datanya kalau salah masuk ya kaget sendiri. Siapa yang bilang sulit? Angkat tangan. Iya. Ya. Alex, bagaimana Alex?
Insya Allah memudahkan, Pak. Woi, insya Allah memudahkan. Pasti memudahkan begitu. Beriman itu begitu. Ini tidak perlu diimani, sudah jadi ini. Ya. Tunggu dulu, saya stop screen soalnya. Wih, not responding lagi. Kita stop screen kok not responding. Masih dengar suara saya kah? Aduh. Masih, Pak. Iya, suara anu saja soalnya anunya nih. Oh iya, ya. Bagaimana? Selvina? Oh, Grace yang tidak mute ini. Grace? Grace? Oh, sudah mute. Bagaimana teman-teman? Wih, sudah banyak ya 24 ya. Marveni? Gampang kalau sudah dilewati, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Helena, bisakah? Ya Pak, ya diusahakan bisa Pak. Ya. Sampai juga ya, sampai kuantitatif juga ya. Ya, Pak. Ya. Dewi, oh Dewi baru connect. Maria bagaimana? Ya, Maria Pak. siapa ini ya? Oh ya, saya kenal suaranya. Maria Skripsi nih. Ya. Evelyn. Ada pertanyaan silakan. Biar juga bukan yang skripsi kalau mau bertanya, tanya. Maaf Pak, tidak kedengaran suaranya. Oh, tadi. Ya. Bagaimana? Ada bertanya? Dalila bagaimana? Fly coil? Dalila itu berapa ya? Dia punya XX ya. Kan dia cuma 3, berarti 6 itu. Nah, cepat nih buat kuesionernya divalidasi. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Iya. Cepat itu. Kan teorinya sudah oke. Ada pertanyaan? Bagaimana Angel? Apa itu Angel? Berapa itu ya? Berapa kamu punya X itu Angel? X-nya ada 4 Pak. Itu apakah judul di bagian depannya? Itu disiplinan berasrama Pak yang ini. Untuk Disiplin variabel. berasrama. Oh iya sudah 4 kali 5 Mi 20. 20 nanti. Woi terbanyak nanti Angel ini. Saya tidak masalah. Nanti coba lihat disiplinnya toh gitu kan. Di total kayak tadi Neti itu 22 pertanyaan toh. Karena memang disiplin berasrama kan ada banyak. Disiplin ini. Ya Pak. Ya. Jadi kalau di total berapa kamu ancang-ancang itu 4 indikator X-mu itu berapa pertanyaan? 40 kah atau 32 kah atau berapa? 4 kali 5 20. Apakah 5 bisa pertanyaan. 6 pertanyaan Pak? Boleh, Iya, 5 boleh. kalau bisa, 6. 5, 6 sampai sudah itu. Kamu nanti lihatlah. Saya lihat kalau tidak belum relevan sebenarnya validasi itu beratnya di anunya sudah. Kalau dia pendidikan itu di RPP-nya dicek it out lagi, divalidasi RPP-nya dan juga kuesionernya. Itu 2 hal yang topik ya. Seperti itu. Ya. Baik Pak. Jadi gitu. Devli, berapa kamu punya X? 5, Pak. 5. Y-mu berapa? Y-nya 3. Yo, 15 sudah. Toh. Tidak bisa disatukan itu toh, X-mu toh. Karena Tidak dia bisa, Pak. terpisah-pisah. Hah? Iya. Iya, Terpisah-pisah toh? iya, Pak. Nah, terpisah-pisah katanya ya. Tidak apa
coba X itu sendiri semua di total, baru ke apa Y1, Y2, Y3 ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri-sendiri ya berarti X1 ke Y1, Y5 ke X5 ke Y1. Kalau Helena berapa indikatornya? Oke, Helena. Itu Regina angkatan 2018 atau 2021 ya? 18, Pak. Oh, 18 ya. Dia kuantitatif juga ya, konselin toh. Tidak ada pertanyaan? Halo? Wih, Tidak ada, pintar-pintar Pak. semua ya. So pintar semua ini. David Lino ada pertanyaan? Bingung David Lino, lihat ini. Tidak bingung ya. Kayaknya. Siapa yang sudah punya ini? SPSS? Saya belum ada, Pak. Hah? Belum punya. Belum punya saya, Pak. Jupri, kau download sudah? Cari yang 1 tahun. Iya Pak, cuma komputerku masih proses. Ya itu yang bongkar gara-gara kecepatan penuh ya. Kecepatan jet. Cepat kopi, tolong kita yang 1 tahun ini. Semoga. Tenang kok bro, kalau ada kopi bro. Bisa gitu. Nah, Bisa aja itu Bapak sudah juga. aku atur nih. Kalian. Ini Dewi loading terus kasih yang ini ya. Oke, ini ada rekamannya. Jadi nanti Bill minta tolong setelah Anda download, ya toh, download nanti di online kan saja ya. Nanti bagaimana Bill bisa ya di Japre Studio. Selamat malam, besok pergi ibadah ya. Ya, kenaikan Yesus Kristus ke Selamat surga. malam, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, Saya nih besok. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ya. berjuang semuanya. Begadang, guys. Malam. Terima Ya, kasih, selamat Pak. malam. God Terima kasih.